Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang pada hari ini turut merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Dipersilakan untuk memberikan arahan, wejangan, pandangan atau apapun itu Pak yang kami perlukan sebagai generasi muda. Masa depan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Pendeta Sefrat Supit, Ketua Umum pertama ya. Pertama, kemudian yang saya hormati para pimpinan, pengurus, dan semuanya hadir di sini. Ini acaranya menjadi Hari Kebangkitan Nasional dan Partai Kemerdekaan Rakyat bersama-sama selama berapa tahun jadi Ustaz? 18 tahun. Bapak yang saya hormati juga Habib Musin, Pak Iwan, Pak Ramadan, dan semua saja ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Lolita, kemudian saya hormati Ibu Veronia dari Kedutaan Rusia, dan Pak Aziz, dan semua saja satu ini tidak bisa sebut, itu panjang semua, banyak teman-teman semua di sini. Nah gini, tadi yang saya bilang dengan anak muda perlu wejangan. Tidak, anak muda tidak perlu wejangan orang tua. Anak muda itu tahu apa yang harus dikerjakan untuk masa depan. Anak muda itu minta wejangan. Anak muda itu bilang kami mau A, B, C, D, begitu. Apalagi 20 Mei. 20 Mei Hari Kebangkitan, anak muda. Terus kalian, kalau anak muda bicara masa depan, kalau orang tua cerita masa lalu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ada pidato, mulainya dengan kata begini, dulu, nah itu tua. Kalau ada yang mulai dengan dulu, nah itu tua. Tapi kalau mulainya besok kita akan A, B, C, D, E, nah ini masih muda. Tak penting hitungan tahun lahirnya kapan. Kalau dia masih bicara besok, maka dia masih muda. Kalau dia masih bicara rencana ke depan, dia masih muda. Tapi kalau sudah ceritanya tentang dulu, nah udahlah. Ya. Maka itu anak muda tidak boleh menulis autobiografi. Autobiografi itu haknya orang tua. Anak muda menuliskan rencana masa depan. Itu anak muda. Jadi buat tadi anak-anak teman-teman muda, siapkanlah ke depan. Saya diundang ke sini. Nah, sama sekali buat teman-teman media tidak ada urusan dengan partai-partai ya. Ada urusan ini, saya menghormati Pak Sefrat Supit karena beliau yang secara khusus datang ke rumah mengundang. Kemudian saya ingin sampaikan juga penghormatan atas gagasannya. Gagasannya apa sih? Gagasan persatuan dilakukan pada 20 Mei itu Hari Kebangkitan. Kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tapi kita beringat 20 Mei Kebangkitan Nasional. Sumpah Pemuda itu 28 Oktober. 20 Mei tahunnya berapa? 1908. 28 Oktober tahun 1928. Berapa tahun itu? 20 tahun. Kemudian dari 28 Oktober sampai 17 Agustus tahunnya berapa? 45. Berapa tahun itu? 17 tahun. Jadi dari 08 20 tahun baru Sumpah Pemuda. Dari 28 ke 45 17 tahun. Jadi kalau dari 08 sampai 45 37 tahun. Kita yang membahas bisa membahasnya dalam 5 menit peristiwa itu. Coba bagi yang menjalani 37 tahun menjalani perjuangan menuju kemerdekaan, diperlukan konsistensi, diperlukan ketahanan menghadapi suara kanan kiri. Bung, mana itu merdeka? Katanya tidak mau merdeka. Kapan? Saya bisa jawab. Tapi mereka yakin bahwa kemerdekaan itu akan terjadi, dan dalam perjalanan itu mereka berkumpul 28 Oktober itu 20 tahun kemudian membentuk gagasan yang namanya Indonesia. Apa gagasan itu? 3 hal. 1, tanah air, betul tidak? 1, bangsa. Lalu yang ketiga, 1,
satu bahasa bukan satu bahasa ya, satu bahasa persatuan. Karena kita semua banyak bahasa, tapi bahasa persatuannya apa yang membuat ini dahsyat? Yang nomor 3, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bapak Pendeta Subhan, Bapak berasal dari mana? Minahasa. Bahasanya apa, Pak? Minahasa. Paramadan Pohan. Berasal dari mana, Paramadan? Sumatera Utara. Bahasanya apa? Iwan, dari mana? Karo. Bahasanya apa? Karo. Bekonsin. Jawa. Oke. Bayangkan kita tidak punya bahasa persatuan, di ruangan ini sedang pakai penerjemah kita. Yang satu bahasa Minahasa, satu bahasa Karo, satu bahasa Mandailing, bahasa Jawa. Paling di belakang sana ada kotak-kotak tuh. Isinya penerjemah. Kita semua pakai headphone di sini. Betul tidak percaya? Iya, mana mungkin kita menguasai semua bahasa itu. Tapi keputusan jenius membuat bahasa persatuan yang kemudian sekarang kita rasakan ini sebagai pemersatu bahasa. Dalam konflik sekeras apapun, ketika pihak yang berkonflik duduk satu meja, mereka tidak memerlukan penterjemah untuk mencari jalan keluar. Itu dasarnya kita di Indonesia. Dan sepakat satu bahasa sebelum ada negara. Di tempat-tempat lain ada negara dulu baru sepakat bahasa. Sehingga kesepakatan bahasa itu bukan perintah negara, itu kemauan rakyat. Apa pelajaran pentingnya? Jadi Pak Habib Muhsin ini jumlah pengguna bahasanya paling banyak di Nusantara. Betul tidak? Jumlah penggunanya paling banyak bahasanya beliau ini. Betul kan? Yang digunakan sebagai bahasa bersama bahasa apa? Betul mana itu? Melayu. Jumlahnya paling banyak tidak? Tidak. Inilah kematangannya. Kita perlu belajar banyak. Mereka memilih untuk menggunakan sebuah bahasa yang dianggap bisa mempersatukan, yang setara, yang tidak ada strata, yang semua sama. Ini terus sekalian apa kuncinya? Ini buat ke depan bahwa persatuan yang terbangun itu sudah menjadi sebuah persenyawaan. Kenapa? Karena menjadi Indonesia tetap Minahasa, menjadi Indonesia tetap Jawa, menjadi Indonesia tetap Karo, menjadi Indonesia tetap Mandailing. Tidak perlu menghilangkan Minahasanya, tidak perlu menghilangkan Karonya, tidak perlu menghilangkan Jawanya, semuanya bisa, dua-duanya jalan. Kenapa? Karena kita memiliki rasa keadilan di dalam membangun sistem. Nah, ini ke depan usul saya, kita perlu serius menakar soal ini. Dengan adanya perasaan keadilan, maka muncul persatuan. Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman muda semua, yuk terus berjuang menghadirkan keadilan supaya ada persatuan. Setahu saya belum ada persatuan bisa dibangun dalam ketimpangan. Kalau ada, saya mau lihat contohnya. Belum ada, selalu dalam perasaan kesetaraan. Kami berharap mudah-mudahan dari PKR ini diusahakan terus-terus ke arah sana, terus-terus ke arah sebagai sebuah perjuangan. Jadi selamat pada yang terus menjaga semangat yang dibangun oleh para pendiri. Dan saya ingatkan, tidak bisa kita membangun persatuan sekedar seremonial. Persatuan itu harus substansial. Seremonial itu apa? Wakil unsur A, unsur B, unsur C, unsur D dijejerkan bersama-sama, foto sama-sama, tidak berarti ada persatuan. Harus substansial. Substansial apa? Yang dirasakan keseharian di masa. Nah, disitulah diperlukan adanya suasana kesetaraan supaya muncul kesetaraan apa? Kesetaraan kesempatan bekerja, kesempatan pendidikan, kesetaraan. Tapi kalau untuk bekerja ada diskriminasi berdasarkan apapun, di sini nanti muncul ketegangan. Pasti. Tapi kalau ada kesetaraan, di situ muncul perasaan kebersamaan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih pada yang terus memperjuangkan. Saya sampaikan waktu itu insya Allah hadir, tapi rencananya waktu itu 15 ya Pak, 15 kemudian digeser menjadi tanggal 21. Kami bersyukur bisa sejenak bersapa, tapi kami mohon maaf tidak bisa terlalu panjang
karena ada acara yang agak urgent yang harus kami hadiri sama-sama. Jadi terima kasih pada semua yang terus berjuang. Terima kasih pada semua yang terus lihat masyarakat. Semoga dimudahkan kepada semua. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Rashid Baswedan, dan mungkin sekarang akan memberikan kue dulu atau apa dulu? Pak Anies ada kejutan. Iya. saya yang terkejut Bunda itu. Silakan langsung tadi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, coba. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, mulia, serta mulia, serta mulia. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Biasanya kalau ada ulang tahun biasanya ada ucapan Pak, mungkin Pak Jo Martin Ketua PPRS dari Apartemen Pavilion mau silakan menyampaikan kesempatan doa. Selamat sore Bapak-Bapak Ibu semua, Bapak Baswedan. Terima kasih semuanya untuk kunjung ke Pavilion. Dan juga terima kasih atas bantuannya. Ini kita semua mengucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun kepada Pak Anies Baswedan. Semoga panjang umur dan berkati, semoga bahagia bersama keluarga. Amin. Luar biasa. Saya lagi terakhir. Saya lahir 6 April, coba saya 6 Mei, satu barengan ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Orang-orang Mei, Juni semua. Ibaratnya di bulan Mei ini sangat biasa, banyak sekali ya rangkaiannya. Biasanya kalau ada yang ulang tahun ada yang kasih hadiah juga atau